Jujur, kalian pernah nggak kesel sama orang cuma karena mereka beda pilihan politik sama kalian? Atau pernah nggak lagi baca berita, terus kesel bukan karena beritanya salah, tapi hanya nyebarin bukan tim kamu? Ya, kita semua pernah. Bukan karena itu jahat atau nggak rasional. Semua ada penjelasan ilmiahnya loh. Dan hari ini kita ngebahas ketiga konsep yang ngejelasin kenapa politik Indonesia bisa sepanas ini. Yang pertama, ada identitas sosial. Kedua, ada ideologi politik. Ketiga, ada kepentingan politik. Dan aku, Farhan. Aku Aurel. Aku visi. Pertanyaan visi tadi, kenapa kita bisa langsung nggak suka sama orang yang beda pilihan politik? Itu udah dijawab sama sebuah teori yang namanya social identity theory. Dua psikolog, Henry Kurzweil sama John Turner bilang kalau manusia itu secara naluri bagi dunia itu jadi dua, yaitu in group, kelompokku, dan out group, mereka yang bukan bagian dari kita. Dan begitu kamu masuk ke suatu kelompok, entah itu partai, agama, suku, otakmu langsung kerja keras buat buktiin kelompokmu yang paling benar, otomatis tanpa sadar. Makanya sering muncul istilah politik identitas. Orang milih bukan karena programnya, tapi karena ngerasa kandidat itu mewakili diriku. Ini konkretnya di Indonesia. Kalian masih ingat Pilkada Jakarta 2024? Tiba-tiba isu orang asli Jakarta versus pendatang panas lagi. Padahal nggak ada satupun paslon yang secara resmi angkat isu itu. Tapi karena identitas kedaerahan buat orang langsung terpolarisasi. Dan yang paling epik, fenomena Prabowo. Tim kampanye sadar bahwa identitas keras dan militeristik nggak laku dua kali. Jadi mereka bangun identitas baru kita, tim yang positif, lucu, dan menggemaskan. Hasilnya apa? 58% suara menang satu putaran. Intinya, identitas sosial mendahului logika. Sebelum kamu baca satu argumen pun, identitas kamu sudah milik kubu dulu. Tapi kalau cuma ngomongin identitas, politik jadi terlalu sempit nggak sih? Ada satu level di bawah yang lebih dalam, yaitu ideologi politik. Simpelnya, ideologi itu sistem keyakinan tentang bagaimana negara dan masyarakat harus dijalankan. Kamu kenal spektrum kiri dan kanan kan? Kiri cenderung lebih ke keadilan sosial, buruh, redistribusi kekayaan, dan kanan lebih ke nasionalisme, tradisi, dan pasar bebas. Di Indonesia unik, karena ada campuran nasionalisme, demokrasi, dan Pancasila yang jadi fondasi. Jadi nggak bisa langsung dipetakan kayak negara barat. Nah, yang menarik terjadi di 2024. Prabowo menang Pilpres dan yang masuk kabinet setelahnya hampir semua partai. Gerindra yang nasionalis, PKB yang berbasis NU, Golkar yang pragmatis, dan Nasdem yang sempat oposisi, serta PKS yang konservatif Islam. Semuanya masuk. Pertanyaannya, kalau partai berideologi beda semua bisa masuk koalisi yang sama, ideologi itu masih relevan nggak? Para ilmuwan politik menyebutkan ini ideological pragmatism. Ideologi nomor 2, kekuasaan nomor 1. Tapi itu berbahaya nggak? Berbahaya, karena demokrasi butuh oposisi yang ngawasin, yang meritik, yang mastiin pemerintahan nggak kebablasan. Dan sekarang dari semua partai di DPR yang jelas-jelas oposisi cuma satu, PDIP sendirian. Nah, itu semua balik ke satu pertanyaan. Siapa yang pimpin? Dan gimana seseorang bisa dapat legitimasi untuk memimpin? Menurut Mas Weber, seorang sosiolog, ada 3 tipe otoritas pemimpin. Yang pertama, tradisional. Kau mimpin karena warisan, misalnya dari keturunan, keluarga berpengaruh, atau dinasti. Terus yang kedua, tipe pemimpin legal nasional. Kau mimpin karena sistem hukum dan pemilu. Ini terjadi secara teori di demokrasi. Lalu yang ketiga, ada tipe pemimpin karismatik. Kau mimpin karena orang percaya kau punya sesuatu yang spesial, misalnya daya tarik, tujuan, atau bahkan karisma. Dan yang itu bisa direkayasa yang sekarang ya. Persis, di media sosial, karisma bisa diciptakan lewat konten dan branding. Buktinya, Pak Prabowo di tahun 2014 dan 2019 dicitrakan keras dan militeristik, dan 2 kali kalah juga dalam pemilu. Di 2024 kemarin, muncul versi gemoy, hangat,
lucu, dan memuaskan. Dari branding yang sangat terencana. Dan hasilnya kita tahu sendiri kan. Terus ada Gibran Rakabuming, wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Ini masuk di mana? Ya, ini masuk ke kepemimpinan legal rasional karena beliau dipilih lewat pemilu. Tapi ada juga yang berpendapat kalau ini adalah tipe kepemimpinan tradisional karena dia kan anak presiden sebelumnya. Jadi dua kubu netizen sampai sekarang masih berdebat soal ini. Dan yang paling unik adalah Pak Anies Baswedan. Beliau kalah pilpres tahun 2024 kemarin, nggak punya jabatan apapun sekarang, tapi pengaruh di basis kepemilian sebelumnya masih besar sampai sekarang. Bukti bahwa kepemimpinan sesungguhnya bukan soal jabatan, tapi soal kepercayaan yang sudah terbentuk. Dia juga punya resiko kalau terlalu fokus pada figur. Orang bisa lupa nanyain programnya apa, kebijakannya gimana. Betul, di era media sosial, batas antara kepemimpinan asli dan performatif makin tipis. Tugas kita sebagai generasi yang hidup di era ini adalah punya literasi politik yang cukup untuk bedain keduanya. Jadi gimana ketika nyambung? Identitas sosial membentuk siapa yang kamu percaya. Ideologi membentuk apa yang kamu pilih. Dan kepemimpinan, siapa yang akan menentukan nilai itu? Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi balik ke pertanyaan awal tadi. Kalau kamu nggak suka sama orang yang beda pilihan politik sama kamu, sekarang kamu tahu kan kenapa? Bukan karena kamu salah, tapi gimana identitas sosial yang kamu pilih. Yang penting kita sadar karena orang yang sadar akan biasnya sendiri jauh lebih sulit untuk dimanipulasi. Jadi, apa kalian pernah gak suka sama orang gara-gara beda pilihan? Dan sekarang setelah nonton ini, kalian masih gak suka?